Saya dengar akidah Asy'ariyah itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena menyelisihi dalam beberapa poin akidahnya, menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya beberapa sifat tidak mau ditetapkan, cuma mau menetapkan sifat 20. Apa sifat 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi dan seterusnya. Semua sifat kalau tidak termasuk dalam 20 ini dikembalikan pada sifat 20. Mereka batasi cuma 20 sifat saja. Maka istiwa tidak ada, Allah memiliki tangan tidak ada, Allah memiliki wajah tidak ada, dan sifat-sifat yang lainnya tidak ada. Cuma dibatasi dengan sifat 20. Menyelisih dalil Al-Quran dan hadis. Padahal Nabi SAW itu mengatakan, la yas'alu biwajihillah ilal jannah. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Berarti Allah memiliki wajah. Dia mau taruh sifat ini di mana kalau begitu? Dia tolak sifat tadi. Di antaranya dalam pemahaman sifat. Nanti ada lagi dalam pemahaman takdir, ada lagi dalam pemahaman iman, dan ada lagi pemahaman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, ketika salah satu Wahabi ini ditanya tentang masalah bagaimana akidah dari kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah, dikatakan bahwasanya akidahnya ini di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita amati jawaban dari Ustadz Wahabi ini, tentu kalau kita padukan dengan kitab yang ada, maka tentu tidak akan sesuai. Kalau dikatakan keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita katakan nanti keluar dari kelompok yang dominan. Padahal kalau kita lihat secara dominan, akidah Asy'ariyah ini dianut oleh kaum muslimin. Kalau kita lihat akidahnya Wahabi, hanya segelintir orang dari umat Islam ini yang berakidahkan akidah Wahabi. Kemudian kalau kita bahas tentang masalah sifat 20 atau akidah 20 ini, Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwasanya sifat 20 atau akidah yang Asy'ariyah anut yang merupakan sifat 20 merupakan sifat yang hanya membatasi Allah Ta'ala pada sifat 20 ini, sehingga sifat-sifat yang lain tidak diketahui atau tidak dikenal oleh orang-orang muslimin yang belajar akidahnya Asy'ariyah atau Asy'ariyah ini. Kemudian kalau kita lihat pemaparan ini sebenarnya begini, kalau kita umpamakan bahwasanya akidah Asy'ariyah ini hanya membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan sifat 20, maka kita analogikan begini. Di dalam orang-orang awam yang memang dia baru mengenal Islam, itu di dalam mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak perlu kita jelaskan secara detail, sehingga nanti para orang-orang awam ini yang baru mengenal Islam ini akan bingung terhadap Khaliqnya, terhadap Tuhan yang mereka sembah. Sehingga kita analogikan atau kita umpamakan seperti ketika kita masuk ke kantor pertama kali, atau kita misalnya masuk ke tempat sekolah pertama kali. Biasanya di sana ada istilah MOS, atau biasanya itu adalah kegiatan untuk mengenal lingkungan sekolah. Di dalam menerapkan kegiatan yang ada di MOS itu mengenal lingkungan sekolah, tidak semua sekolah tadi atau yang ada di sekolah itu dijelaskan secara detail, akan tetapi cukup secara umum saja yang dijelaskan, tempat ini begitu. Begitu juga terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengenalkan sifat-sifat Allah pada orang-orang awam ini, maka kita perlu mengenalkan secara umum yang telah disepakati oleh ulama, sehingga orang-orang awam ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tidak bingung. Maka ini metode seperti ini kalau kita analogikan atau kita raba-raba, memang begitu metodenya Asy'ariyah atau akidah dari kelompok Asy'ariyah ini. Kemudian kalau kita melihat pemaparan atau penjelasan dari Ustadz Wahabi tadi tentang masalah tidak masukkan Asy'ariyah ini sifat wajahnya Allah, sifat istiwanya Allah, kemudian dia menyebutkan salah satu hadis, maka kita mengatakan seperti ini. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya wajah, akan tetapi tidak seperti wajahnya manusia, contohnya misalnya yang banyak diumpamakan oleh orang-orang Wahabi atau Ustadz Wahabi, kita punya tangan, kera juga punya tangan, tapi tangannya kera dengan tangan kita adalah satu hal yang berbeda. Maka kita akan merujuk pada salah satu pendapatnya ulama, yaitu yang katanya itu kelompok Wahabi ini mengikuti ulama tersebut, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.
Kalau kita lihat di dalam satu kitab yaitu Tasniful Masami, di sini mengutip pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah akidah yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan begini di dalam kitab Tasniful Masami ini. Wa qala al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, man qala Allahu jismun la kal ajsami kafarah. Seseorang yang berkeyakinan atau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempunyai jisim, tapi jisimnya tidak seperti halnya jisimnya manusia, maka orang yang mengatakan hal seperti itu, maka orang tersebut adalah kufur. Jadi seseorang yang mengatakan atau yang berkeyakinan Allah taala itu kan di dalam hadisnya Rasul atau hadisnya Nabi, Allah taala itu kan punya wajah. Berarti Allah taala itu wajahnya Allah taala tidak seperti halnya wajahnya manusia atau makhluknya. Maka yang seperti ini dikatakan kafir oleh Imam Ahmad. Dan juga kalau kita melihat di salah satu pendapat atau dahulunya dari Imam Ali radhiyallahu taala anhu, beliau ini pernah mengatakan begini, qala al-khalifatu ar-rasyidu al-imamu Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqa al-ma'buda. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala itu adalah dibatasi, maka orang tersebut adalah bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita artikan secara gamblang pendapatnya atau dauhnya Sayyidina Ali ini, maka kita bisa mengatakan begini, seseorang yang membatasi tentang Allah Subhanahu wa taala, baik dibatasi tentang masalah arah, baik dibatasi tentang di masalah sifat-sifatnya, maka orang tersebut berarti tidak tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau kita melihat dari pendapatnya Sayyidina Ali, dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, memang kalau kita melihat kelompok Wahabi ini memang dikatakan adalah kelompok yang sebenarnya kurang paham terhadap Islam itu sendiri. Kalau kita artikan dengan bahasa kita, enggak paham terhadap apa yang dibaca sebenarnya. Dan juga kalau kita melihat ada pendapat seperti ini dari juga Sayyidina Ali ini, wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, sayarji'u qaumun min hadhil ummati inda qatirabis sa'ati kuffarun yunqiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha'i. Jadi kalau kita melihat ibarat ini, kalau kita analogikan atau terapkan atau kita pandang kelompok Wahabi ini seperti itu memang, bahwasanya kelak ketika hampir mendekati pada kiamat itu, orang-orang muslim ini atau orang-orang Islam itu kembali kepada kekufuran. Apa kekufurannya? Yang diperbuat adalah mereka itu mensifati Allah Ta'ala dengan sifatnya makhluk, mensifati Allah Ta'ala dengan jisim, mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan a'dha, dengan anggota. Lah ini yang banyak terjadi atau ini yang memang terjadi pada akidahnya Wahabi. Oleh karena itu kita harus hati-hati terhadap kelompok yang mengatakan salaf tapi sebenarnya akidahnya membawa kita kepada kekufuran. Kalau kita lihat tadi daunnya Sayyidina Ali ini, saya raji'u qaumun min hadhil ummati 'inda iqtirabis sa'ati kufarun, kembali kepada kekufuran. Kalau kufur bagaimana? Ya kufur dia keluar yungkiruna khaliquhum. Mereka ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keingkarannya adalah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan Allah, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan jisim. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat dari video tersebut, ya sebenarnya Ustadz Wahabi ini menurut pandangan saya, dia Ustadz hanya di kelompoknya saja. Maksudnya begini, ya sebenarnya secara level keilmuan ya bukan Ustadz, akan tetapi di kelompoknya mungkin bahasanya enggak ada lagi. Di kelompoknya memang itu yang hebat, itu yang dijadikan sebagai Ustadz. Sebenarnya kemampuannya tidak pada taraf di mana dia bisa disebut sebagai Ustadz. Karena kalau kita lihat keterangan ini, ya dikatakan akidah Wahabi ini akidah yang tidak benar, dan pemaparannya Ustadz Wahabi tersebut ya bertentangan dengan logika. Kalau dikatakan akidah Asy'ariyah ini atau Asy'ariyah ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentu jamaah itu kan besar seharusnya,
berarti mayoritas umat menganut kepada akidah di luar Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Padahal kita tahu bahwasanya kelompok Asy'ariyah ini banyak dianut oleh akidah Asy'ariyah ini banyak dianut oleh orang-orang Islam. Oleh karena itu, jika dikatakan akidah Asy'ariyah ini adalah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu Ahlussunnah wal Jamaah yang mana? Kan jamaah itu kan banyak, kan tidak masuk di dalam logika. Kalau dikatakan misalnya kita logikan begini, kelompok besarnya di orang-orang Islam ini itu menganut akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah, akan tetapi dikatakan akidah ini adalah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu kan tidak masuk akal. Wong yang ikut pada akidah Wahabi itu hanya segelintir daripada umat Islam ini. Kok dikatakan yang menyalahi terhadap akidah Wahabi ini adalah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Itu secara logika itu tidak masuk atau tertolak secara logika. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Intinya dari video tersebut teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dengan bahasanya teman-teman sendiri, yang pada intinya seperti apa yang telah kami jelaskan. Dari kami semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.